Bab 61 Hijrahnya Safira. Safira memutuskan ingin mengaji di pesantren. Berangkat jam 2 siang, pulang jam 5 sore. Safira sudah memakai gamis berwarna pink dengan jilbab yang senada. Kini dia hanya tinggal menunggu sepupunya datang karena Yanti tadi mengantarkan ibunya ke desa sebelah sebentar. Sambil menunggu, Safira membuka bungkusan yang isinya ada beberapa buku, yaitu mengenai tata cara sholat, akhlak wanita muslimah, dan juga Al-Quran terjemahan yang diberikan Amjad kemarin sore. Amjad sangat baik sekali padaku. Aku sangat beruntung bertemu dengannya, gumam Safira senang. Safira mengambil ponselnya dan mendengarkan lagi suara Amjad saat mengaji. Secara perlahan, dia mulai bisa menirunya. Karena memang Safira memiliki suara yang bagus dan daya ingat yang tinggi, sehingga dia tidak kesulitan dalam belajar. Safira semakin suka dan bersemangat belajar. Hatinya begitu tenang saat melafalkan ayat suci Al-Quran. Aku semakin ingin belajar lagi, tekad Safira. Safira sudah mendapat informasi mengenai universitas, namun saat ini dia ingin fokus belajar dasar agama terlebih dahulu, seperti rukun sholat dan doa-doa lainnya. Safira, kamu sudah siap? Tanya Yanti yang baru muncul dari balik pintu. Sudah dari tadi, jawab Safira. Maaf agak lama, tadi ibuku mampir beli bakso dulu, balas Yanti. Tidak apa-apa, ayo kita berangkat sekarang, ajak Safira tersenyum riang. Safira, apa kamu mau mencoba di depan? Biar nanti kalau mau kemana-mana bisa naik motor sendiri, tidak perlu menunggu aku. Kamu tahu sendiri, aku sering disuruh ibu ini itu, tawar Yanti. Kapan-kapan saja belajarnya. Sekarang aku terburu-buru, takut telat ngajinya, jawab Safira. Baiklah kalau begitu, balas Yanti. Safira berpamitan dulu pada neneknya. Terlihat begitu bahagia saat melihat Safira memakai pakaian muslim. Karena justru semakin terlihat sangat cantik dan membuat siapapun yang melihat akan merasa sejuk. Hati-hati ya, nanti kalau mau pulang, telepon Yanti biar dijemput. Tutur Arminten. Iya ibu, assalamualaikum, pamit Safira. Waalaikumsalam, jawab Arminten. Dalam perjalanan, Safira merenung. Selama di dunia, belum sempat membahagiakan kedua orang tuanya. Sehingga kini dia ingin pandai mengaji dan bisa terus mengirimkan doa pada mereka, memintakan ampunan agar kedua orang tuanya mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Sesampainya di pondok pesantren, Safira masih sedih. Dia semakin ingin menangis karena teringat dosanya. Safira, aku pulang dulu ya. Kalau sudah selesai, telepon saja, ucap Yanti. Iya, kamu hati-hati di jalan, balas Safira. Setelah Safira memasuki pintu gerbang, dia melihat Amjad yang datang menghampirinya. Lelaki itu tampak terkejut dengan penampilan baru Safira yang memakai hijab dan gamis. Safira, kamu diminta untuk menemui nenek dulu, timpal Amjad. Baiklah,
Jawab Safira berjalan sambil menunduk malu. Karena baru kali ini memakai hijab, terkadang ada rasa kurang percaya diri. Kebetulan pada saat itu banyak santri putra yang tengah berada di depan kediaman pemilik pondok. Semua mata terpaku, tetapi langsung menundukkan kepala. Amjad merasa tidak suka dan tidak rela. Pemuda itu juga merasa aneh, kenapa bisa begini? Setelah menemui Ibu Nyai, Safira mendapat banyak wejangan. Dia sangat senang dan merasa terlahir kembali menjadi sosok baru yang masih putih bersih. Secara perlahan, pikirannya terpusat pada mencari ilmu dan mulai melupakan sosok Miftah. Amjad yang ikut menemani juga merasakan hal yang sama. Ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari segi agama dan sifatnya. Setelah selesai, Safira disuruh ke pondok pesantren putri. Para santri menyambut Safira dengan sukacita. Apalagi kini Safira juga memakai jilbab seperti mereka. Safira, kamu cantik sekali. Subhanallah, sangat cocok jika kelak kamu berdampingan dengan Gus Amjad. Puji Yuna tulus. Ah, Mbak Yuna ini terlalu berlebihan memuji. Lagian aku dan Amjad juga hanya teman. Elak Safira yang merasa malu. Selama ini Gus Amjad itu seseorang yang cuek loh. Banyak sekali santri putri yang naksir, tapi Gus Amjad tidak mau merespon. Sedangkan dengan kamu sangat perhatian, goda Yuna lagi. Safira semakin tersipu malu. Sebab dengan dirinya Amjad memang baik dan perhatian. Bahkan tadi juga menyiapkan berbagai buku dan kitab untuk belajar. Mbak Yuna, kalau begini kapan aku belajarnya? Ucap Safira mengalihkan pembicaraan. Oh iya, mari aku antar. Balas Yuna. Mari, jawab Safira semangat. Tadi Ibu Nyai meminta kalau mau belajar sholat bisa denganku. Tapi sebelum itu kamu belajar Al-Quran dengan Ning Najwa ya. Dia merupakan yang terbaik di sini. Bahkan pandai kiroah, ujar Yuna antusias. Wah, aku sangat ingin bisa belajar kiroat, ujar Safira sungguh-sungguh. Nanti kamu minta diajari saja sekalian. Tapi kalau sudah lancar, bacaan tajwidnya yang saran Yuna. Iya Mbak Yuna, terima kasih banyak, jawab Safira. Assalamualaikum. Ning Najwa, ini adalah Safira yang ingin belajar tata cara membaca Al-Quran, ucap Yuna. Waalaikumsalam, jawab gadis cantik dan anggun bernama Najwa. Najwa seketika terkejut, sebab melihat Safira yang begitu cantik. Yuna yang menyadari sesuatu langsung berpamitan karena merasa tidak enak. Safira, kamu kalau sudah selesai bisa menemuiku untuk belajar sholat ya, bisik Yuna. Iya Mbak Yuna, jawab Safira tersenyum manis. Safira, apa kamu dan Gus Amjad sudah mengenal lama? Tanya Najwa yang terlihat jelas memaksakan senyumnya. Baru beberapa hari saja, jawab Safira sopan dan hormat. Karena meskipun mereka sebaya, tapi Najwa akan menjadi gurunya. Safira merasa
jika guru ngajinya ini memiliki perasaan khusus terhadap Amjad. Sebab tadi saat bertanya tentang hubungan gadis itu tampak begitu penasaran. Setelah 1 jam belajar, Safira langsung berpamitan dan gantian belajar bersama Yuna. "Safira, bagaimana belajarnya? Apakah lancar?" tanya Yuna. "Ya beginilah, karena berjuang dari nol tetap agak kesulitan. Aku tetap semangat kok," jawab Safira. Safira memiliki kecerdasan yang tinggi. Jadi, dia bisa dengan mudah memahami serta menghafalkan setiap kata yang diterangkan. Hanya saja, dia selalu rendah hati. "Sebelum mengaji, aku mau bertanya dulu. Tadi, Neng Najwa bertanya tentang Gus Amjad tidak?" bisik Yuna. "Iya, memangnya hubungan mereka apa?" jawab Safira balik bertanya. "Neng Najwa diam-diam menyukai Gus Amjad," bisik Yuna. "Walah, pantas saja," balas Safira tersenyum manis. "Kamu tidak cemburu?" tanya Yuna penasaran. "Tentu saja tidak, Mbak Yuna, karena hubungan aku dan Amjad juga hanya sebatas teman," jawab Safira tanpa ragu. "Kalau Gus Amjad ternyata menyukaimu bagaimana?" goda Yuna. "Ah, mana mungkin. Kalau dibandingkan dengan Neng Najwa, aku tidak ada apa-apanya. Tentu saja Amjad akan memilih wanita yang cantik dan solehah seperti Neng Najwa. Sedangkan aku masih bodoh dalam agama," jawab Safira merasa lucu. "Bisa saja itu terjadi, karena cinta tidak mengenal status dan perbedaan," balas Yuna. "Mbak Yuna, kalau kita ngobrol begini terus, kapan aku bisa belajarnya?" tegur Safira menahan tawa. "Astagfirullah, maaf kebablasan. Maklum, bibir wanita mudah terpleset," jawab Yuna merasa malu. Di hari pertamanya, Safira gembira. Ternyata belajar mengenai ilmu agama merupakan sesuatu yang menyenangkan juga. Setelah selesai semuanya, Safira sekalian sholat Asyar berjamaah di sana. Ternyata yang menjadi imam sholat adalah Najwa. Safira sangat kagum dengan suara merdu yang begitu fasih dalam melantunkan ayat suci Al-Quran. Safira merasa malu, sebab mereka berdua sebaya. Tetapi dari segi ilmu, bagaikan bumi dan langit. Namun Safira sadar, jika mereka berdua memang memiliki nasib yang berbeda. Di saat Najwa sejak kecil sibuk belajar, dia juga disibukkan untuk mencari kebutuhan. Najwa merupakan putri pemilik pesantren yang cukup besar di daerah itu. Jadi, semenjak kecil memang sudah digembleng ilmu agama yang kuat. Sedangkan Safira dari keluarga awam yang bergelut dengan lingkungan keras, sekedar hanya untuk bertahan hidup. Setelah sholat, Safira berpamitan pulang. Namun, tiba-tiba ada seorang santri yang mendekatinya. "Dik Safira, kamu beli buku-buku yang tadi itu di mana? Aku sangat ingin membelinya," tanya santri yang terlihat lebih dewasa dari Safira. "Saya kurang tahu, nanti akan saya tanyakan pada Amjad. Karena semuanya itu dia yang beli, Mbak," jawab Safira apa adanya. "Apa?
Jadi semua buku dan kitab yang ada di tas kamu itu pemberian Gus Amjad? Bekik Yuna kaget. Iya, memangnya kenapa? Tanya Alia. Saat Yuna ingin mengucapkan sesuatu, mulutnya langsung terbungkam dengan adanya Najwa yang baru saja lewat. Najwa tampak jelas cemburu, tapi masih berusaha tersenyum tegar. Karena Amjad selama ini tidak pernah memperlakukan perempuan lain secara khusus, bahkan tergolong cuek. Safira, aku antar kamu pulang sampai gerbang ya, sela Yuna mengalihkan pembicaraan. Iya, jawab Safira. Dik, tolong tanyakan pada Gus Amjad, belinya di toko mana ya? Pinta santri yang tadi. Iya mbak, jawab Safira ramah. Yuna dengan semangat menggandeng Safira keluar dari area pesantren. Mbak Yuna, bukannya santri putri dilarang keluar jika bukan hari Jumat ya? Tanya Safira heran. Aku sih enggak, karena aku adalah Mbak Dalem, jawab Yuna tertawa lirih. Mbak Dalem? Tanya Safira tidak paham. Santri yang bertugas membantu di kediaman Pak Kiai. Jadi, aku bisa bebas keluar masuk area pesantren, jawab Yuna. Oh alah, kalau begitu bisa menemaniku menunggu jemputan aku dong, ucap Safira. Sip deh. Soal yang tadi, itu apakah benar jika buku dan kitab itu semua pemberian Gus Amjad? Tanya Yuna membahas sesuatu yang membuat pikirannya penasaran. Iya, memangnya kenapa? Tanya Safira balik. Sudah aku duga, Gus Amjad memperlakukan kamu secara khusus. Masa kamu tidak sadar? Sergah Yuna. Aku tidak mau kepedean ah. Bisa saja dia memang tulus mau menolong aku. Elak Safira. Sambil mengobrol, mereka berdua sudah sampai di depan gerbang. Dan saat itu, di sana sudah ada Amjad bersama dua teman lainnya. Safira, sapa Amjad mendekat. Amjad, kamu di sini? Tanya Safira ramah. Iya, aku baru saja keluar disuruh kakek. Bagaimana belajarnya kamu? Tanya Amjad. Alhamdulillah lancar. Terima kasih ya, ucap Safira. Iya, sama-sama. Kamu belajar yang sungguh-sungguh ya, balas Amjad. Safira mengangguk. Kemudian dia ingat soal salah satu santri yang tadi menanyakan soal buku-buku. Oh iya, tadi ada salah satu santri putri yang bertanya soal buku yang tebal itu. Kalau tidak salah judulnya peringatan bagi orang-orang yang lupa. Dia bertanya, belinya di mana? Tanya Safira. Seketika Amjad menjadi gugup. Sebab di antara mereka ada Yuna yang pastinya nanti akan menyebar gosip di antara santri putri. Oh itu, aku dapat hadiah dari paman aku. Dan karena sudah aku baca berkali-kali, aku berikan padamu, jawab Amjad. Beberapa detik kemudian, muncul Yanti dari kejauhan. Gadis itu sudah tersenyum begitu melihat Safira. Maaf ya, tadi nganterin ibu belanja dulu, ucap Yanti. Belanja apa? Tanya Safira penasaran. Ya belanja untuk warung, jawab Yanti. Iya, ayo kita segera pulang dan bantuin untuk merapikan belanjaannya, balas Yanti. Kak Yuna, Amjad, aku pamit pulang ya. Assalamualaikum, ucap Safira. Waalaikumsalam, jawab Yuna dan Amjad serentak. Kemudian Safira naik ke motor. Saat Yanti sudah mulai menjalankan motornya,
Amjad tidak bisa berhenti memandang Safira. Safira yang sekarang semakin cantik dan menawan, Amjad tidak bisa memungkiri jika dirinya sudah jatuh hati terhadap gadis tersebut. Kuda Yuna. Ada apa Mbak Yun? Tanya Amjad pura-pura tidak mengerti. Menurut Gus Amjad, cantikaning Najwa atau Safira? Tanya Yuna serius. Waalaikumsalam. Jawab Amjad langsung pergi meninggalkan Yuna. Amjad tahu jika Yuna merupakan sosok yang suka sekali kepo terhadap urusan orang lain. Jadi, pemuda itu tidak ingin dijadikan bahan gosip. Hanya saja Yuna yang melihat secara langsung sikap Amjad bisa menyimpulkan Gusnya itu menyukai Safira. Sesampainya di pesantren putri, Yuna mengabarkan pada beberapa temannya tentang Amjad yang sangat perhatian terhadap Safira. Dan teman-temannya itu juga menceritakan ke teman lainnya. Alhasil, seluruh pondok jadi tahu jika pujaan hati mereka justru menyukai Safira yang baru belajar mengaji. Safira memang cantik dan lembut. Meskipun dari kota, tapi tidak sombong dan belagu. Cocok sekali dengan Gus Amjad. Mereka tampak serasi dan keren. Katanya Gus Amjad memberikan buku dan kitab pada Safira untuk belajar. Romantis sekali. Pantas saja Safira semangat belajar, karena kelak akan menjadi istrinya cucu Pak Kiai. Pada akhirnya, kabar-kabar itu sampai di telinga Amjad. Lelaki itu langsung tersedak saat makan, sebab tahu jika dirinya dijadikan bahan pembicaraan di seluruh pondok pesantren putri.